Dan firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Maka saya kadang-kadang lucu, saya lihat hamba Tuhan cerita hantu masih takut, dengan suara cicak masih merinding. Ini aneh, karena Tuhan tahu kita bisa bersandiwara, kita bisa ngomong dari luar, oh dia Nikolani, orang suci, orang hebat, orang rohani. Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu motivasi saya berdiri di sini, supaya dipuji orang lah, supaya nanti habis ini saya dikasih amplop lah, macam-macam lah. Tuhan tahu itu kejahatan. Kalau saya bicara firman Tuhan dengan tujuan supaya saya dipuji, saya bicara firman Tuhan supaya saya dapat berkah, itu kejahatan. Kata malam hari ini kita dipertemukan kembali bersama saudara-saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan untuk motivasi yang baik sekali. Mohon Pak Kades, semua bapak-bapak ya, tolong perhatikan anak-anak kita didorong untuk sekolah setinggi-tinggi mungkin, diiringi dengan doa dan pasti berhasil untuk disiapkan ke depan. Nah, kita gunakan waktu yang ada untuk dengar firman Tuhan. Saya melihat bahwa mulai terjadi gerakan yang membawa orang Kristen makin lama makin tinggalkan Tuhan dengan berbagai cara, termasuk teknologi, termasuk pengaruh dari sesama manusia, termasuk pengaruh dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu semakin meningkat, skalanya semakin meningkat saat ini. Nah, jadi malam hari ini saya membawa satu tema, mengalahkan iblis, dosa dan maut secara permanen. Sekali Bapak Ibu Saudara, kita menang atas iblis hanya waktu datang ke gereja. Wah, nyanyi puji Tuhan, wah setan tidak dekat. Keluar dari pintu ini sampai di sana, setan ikut dari belakang. Belum apa-apa udah merinding, wah katanya, wah bulu kudu berdiri. Tidur, wah setan datang ganggu lalu ngikut teriak-teriak. Ini terjadi pada orang Kristen. Nah, bagaimana bisa menang atas iblis secara permanen, bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Nah, bagian firman Tuhan ini saya hanya mau membahas dua poin. Poin pertama ialah di dalam ayat 17 dan 18. Jadi di ayat 1 dan seterusnya itu bicara tentang Yesus mengutus 70 murid.
untuk pergi memberitakan Injil. Nah, setelah mereka pergi memberitakan Injil, mereka pulang dan memberikan laporan kepada Yesus bahwa mereka lihat setan-setan takluk kepada mereka. Artinya mereka pakai dalam nama Yesus, setan-setan takut. Bahkan Yesus berkata bahwa aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Takut dan jatuh, artinya kalah. Karena apa? Karena nama Yesus. Tapi saudara, siapa iblis? Iblis itu pertama kali dicatat dalam Kejadian pasal 3. Sebelumnya Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dan Allah punya tujuan yang luar biasa. Yang kita juga, ketika di dalam kandungan ibu kita, Allah mempunyai tujuan yang baik untuk kita. Tetapi kemudian iblis datang kepada Hawa, dia menggoda Hawa, dan Hawa tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan berkata bahwa jangan kamu makan buah di tengah-tengah taman ini. Jangankan kamu makan, kamu rabas saja kamu mati. Tapi iblis bilang, oh tidak seperti itu. Kenapa Tuhan larang, kata iblis? Sebab kalau kamu makan buah itu, kamu jadi seperti Tuhan. Kamu sama seperti Tuhan. Kamu tahu semua, yang baik, yang jahat kamu tahu semua. Hawa akhirnya, oh iya ya, dia ambil, dia makan. Kemudian apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa apa? Upah dosa ialah kutuk atau maut. Iblis melahirkan dosa dan membawa manusia ke dalam maut. Jadi 3 musuh besar manusia dalam hidup kita ialah iblis, dosa, dan maut. Manusia sehebat apapun, panglima sehebat apapun, jenderal sehebat apapun, dia tetap takluk di bawah kuasa iblis, dosa, dan maut. Manusia sepintar apapun, dia tetap takluk di dalam iblis, dosa, dan maut. Waktu saya ke Kalimantan Barat tahun 1986, 89, 88 saya ke sini. Saya keliling ke kampung-kampung dan orang cerita, oh kami punya panglima. Tetapi tidak lama, panglima itu sudah mati. Tidak ada lagi. Karena sehebat apapun, dia takut di bawah iblis, dosa, dan maut. Maut itu 3 pengertian. Maut adalah terpisah dari Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang ikut dengan setan, terpisah dengan Tuhan. Ketika terpisah dengan Tuhan, biar dia kaya raya, dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kekosongan, dia hidup dalam kekeringan. Maut yang kedua ialah mengalami kematian jasmani. Adam dan Hawa dulu diciptakan tidak akan pernah mengalami kematian jasmani. Tapi akibat iblis, dosa, melahirkan maut, maka harus juga mengalami kematian jasmani. Tapi maut yang ketiga lebih ngeri ialah neraka yang kekal. Kisahnya tentang orang kaya dan Lazarus, semua sudah tahu ya. Waktu mati orang kaya yang dulu di dunia tidak kenal Tuhan, masuk neraka. Di neraka itu gimana? Mati? Tidak. Di neraka itu dikatakan bahwa disiksa di dalam nyala api, dia kepanasan, dia kehausan, dia kekeringan, dia kesakitan selama lamanya. Itulah neraka. Kalau mau baca di Wahyu lebih jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap manusia kita berada di bawah jajahan iblis, dosa, dan maut. Dan tidak ada satu manusia sehebat apapun. Termasuk saya bilang tadi, panglima-panglima. Orang bilang, oh kakek saya dulu dukun terkenal, ilmunya hebat. Di mana? Tidak kuburan juga. Kenapa? Karena semua takut di bawah iblis, dosa, dan maut. Jadi iblis begitu luar biasa menjajah manusia, mengancam hidup kita manusia. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis adalah pembunuh manusia. Dia adalah pendusta. Kalau saya pendusta, saya datang ke Pak Pendeta Simon Keo, saya tidak mengatakan, Pak saya pendusta Pak, saya mau bohongi Bapak, saya mau nipu Bapak. Langsung ditelepon polisi, saya ditangkap. Betul tidak? Bapak Ibu Saudara, iblis tidak datang kepada kita di dalam keadaan yang sebenarnya. Lihat kalau gambar iblis itu ganteng atau jelek? Halo? Kalau lihat gambar iblis itu ganteng atau jelek? Kalau di film-film itu, film horor itu iblisnya, wah mantap, aku senang dengan dia. Atau saudara merinding dan takut. Ketika nonton film horor,
Ketakutan atau bahagia? Kenapa? Karena iblis wajahnya seram. Keliru. Pendusta tidak bisa begitu. Iblis itu datang berupa cowok ganteng. Kalau kamu seorang gadis Kristen, dia datang sebagai cowok ganteng. Waduh, di gereja gak ada yang seganteng dia. Lalu kamu jatuh cinta sama dia, kamu ikut dia. Kemana? Ke neraka. Dia datang sebagai cewek cantik. Tidak ada di sini yang secantik dia. Dia tidak datang dengan muka bopeng-bopeng, peot-peotnya. Pendusta. Dia datang dengan hati. Dan dia menggoda kamu laki-laki. Wah, kamu ikut dia. Kemana? Neraka. Itulah strategi iblis. Itu sebabnya banyak orang tertipu. Saya tahu Bapak Ibu banyak juga masih tertipu sampai saat ini. Tidak bedakan mana iblis, mana Tuhan. Ini ritual setan kita ikut. Nanti ibadah di gereja ikut. Tidak bisa begitu. Mengapa kita begitu? Karena kita tidak tahu strategi dari iblis. Iblis seringkali menipu kita. Dia menawarkan kenikmatan, kebanggaan, kesombongan, kemewahan dunia ini. Lalu kita ikut dia menikmati dia. Wah, nikmati. Tetapi ingat, akhirnya iblis adalah pembunuh. Akhirnya kita tetap. Firman Tuhan berkata dalam bagian yang lain dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sedang berjalan keliling. Waktu Bapak Ibu di mana di pekerjaan di ladang sedang nonton band atau jongdan atau sedang berjalan-jalan, katanya iblis. Bahkan di rumah iblis berkeliling. Oh, dia berkeliling. Dia mau cari di mana orang yang bisa ditelannya. Siapa yang bisa ditelan? Ialah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang memikirkan hal-hal kenikmatan dunia ini. Di situ dia masuk. Dia menerkamnya. Maka kita lihat orang Kristen, kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia setengah-setengah percaya kepada Tuhan, seringkali dia menjadi ancaman daripada iblis yang mengaum-ngaum. Dan terus terang, siapapun tidak bisa lepas dari tangan iblis. Iblis begitu kuat. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini rahasianya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara, ini sapu ini mudah dipatahkan, ya kan? Boleh dipatahkan? Mudah dipatahkan. Mudah ini, saya gini aja patah. Tapi kalau sapu ini dilapis dengan satu besi yang kuat, tidak bisa dipatahkan. Bapak Ibu Saudara dan saya, siapapun kita seperti satu neraka, mudah sekali dipatahkan. Tetapi kalau kita tunduk kepada Allah, kita nempelkan hidup kita kepada Allah, maka dikatakan iblis akan lari daripada kita. Itu rahasia pertama. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sama-sama di sini dengan suara kuat, 2, 3. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya bicara bukan Kristen. Saya bicara siapa saja kita yang sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata bahwa pada waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dilekatkan dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Maka saya kadang-kadang lucu, saya lihat hamba Tuhan cerita hantu masih takut, dengan suara cicak masih merinding. Ini aneh, mendengar suara ketok, tahu ketok? Ketok itu, ketakutan, lari tendang langgar. Saya ragukan orang Kristen, hamba Tuhan, kalau dia dengan cicak saja merinding, dengan ketok saja merinding, dia lewat dari kuburan saja, dia kayak badannya ngembang semua. Ini artinya di dalam hidupnya belum ada roh Allah. Roh Allah di dalam hidup kita itu terjadi apabila kita sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu ada dua hal: tinggalkan dosa
Dosa semua, tidak boleh lagi main-main dengan dosa. Yang kedua, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Hanya Yesus saja yang dipikirkan, yang diikuti hanya Yesus saja. Maka iblis takut kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya terima Yesus umur 15 tahun. Dan saya buktikan sejak dari 15 tahun sampai sekarang saya 55 tahun. Tidak pernah sihir masuk dalam hidup saya. Saya pergi ke ratusan pulau, mereka pasang dukun-dukun santet saya, nggak mampu. Bukan karena saya hebat, tapi karena roh yang di dalam saya lebih besar. Karena roh yang dalam saya lebih besar dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengalahkan iblis secara permanen, sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau tidak sungguh percaya Yesus, iblis tetap menjadi momok untuk hidup kita. Yang kedua, di ayat yang ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah sama-sama. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya mau tanya, siapa yang sudah yakin namanya terdaftar di surga? Saya harus tahu pasti nih. Coba angkat tangan yang bilang namanya terdaftar di surga. Sorry. Yang mau buktikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita membaca bersama-sama. Yang wanita ganjil, yang laki-laki genap, dengan suara yang jelas. Yang wanita 23, bukan Bapak-bapak, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sama-sama 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Saya mau tanya, Abang pernah nggak membuat mujizat demi nama Yesus? Pernah nggak? Singkat saja. Pernah tidak? Pernah. Pernah. Di sini dia bilang orang yang membuat mujizat ditolak masuk surga demi nama Yesus. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan ditolak masuk surga waktu Yesus datang. Oh, tiap hari minggu khotbah di mana, di gereja dan di mana-mana, kami kolani khotbah di mana-mana bernubuat firman Tuhan. Ini bicara Yesus datang 2 kali. Yang tolak masuk di surga sini bukan mereka, ini Yesus sendiri. Sorry Pak, pasti saya tidak mengenal kau pelaku pembuat kejahatan. Ditolak. Oh, saya pendeta Pak, saya sudah 20 tahun mulai. Oh sorry, nggak bisa. Karena manusia lihat luarmu, tapi saya lihat hatimu. Kira-kira begitu. Mau beres sama juga. Jemaat lihat mukamu, tapi aku lihat hatimu. Misalnya ya, ini contoh saya. Bapak Ibu Saudara, maka saya bertanya kepada abang saya, kenapa yakin ke surga? Kalau percaya Yesus, hanya bilang Tuhan, Tuhan, ditolak. Kalau saya pernah buat mujizat, ditolak. Ini bicara bukan orang di luar Kristen, karena berseru Tuhan, Tuhan itu bicara Yesus. Berbuat demi namamu, mu di situ dalam konteksnya Yesus. Membuat mujizat demi namamu, mu di situ Yesus. Menyembuhkan orang sakit demi namamu, mu di situ Yesus. Ini tidak bicara rohaniawan di luar Kristen. Ini bicara pendeta, bicara penginjil, majelis, aktivis gereja yang berkhotbah, yang membuat mujizat, jemaat yang berkelakar dengan mujizat dalam nama Yesus. Terus tolak, tidak boleh masuk surga. Ada 2 hal di sini. Mengapa ditolak? Ada 2 alasan. Pertama, karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kedua dibilang pembuat kejahatan. Nyala engkau pembuat kejahatan. Mengapa? Karena Tuhan tahu kita bisa bersandiwara. Kita bisa bilang dari luar, oh dia Nikolani, orang suci, orang hebat, orang rohani. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu motivasi saya berdiri di sini supaya dipuji orang lah, supaya nanti habis ini saya dikasih amplop lah, macam-macam lah. Tuhan tahu itu kejahatan. Kalau saya bicara firman Tuhan dengan tujuan supaya saya dipuji, saya bicara firman Tuhan supaya saya dapat PK, itu kejahatan. Karena pelayanan itu kita dapat dengan cuma-cuma, kita berikan dengan cuma-cuma. Itu kejahatan. Tapi kalau tanpa kita punya motivasi,
Lalu kita keluar, Pak, Tuhan gerakkan saya lihat Bapak melayani, jadi Pak, ini saya tidak bisa melayani, saya ikut melayani dengan memberikan dukungan ini, Bapak bisa mencampur tempat-tempat, itu beda lagi. Tapi kalau saya khotbah di sini dengan tujuan supaya saya dikenal di sini, saya dipuji, saya dikasih uang, itu pembuat kejahatan. Maka itulah yang ditolak oleh Yesus. Jadi MC di sini supaya di luar, ibu itu suaranya bagus ya, wah cantik ya, wah keren banget. Nah, itu pembuat kejahatan. Dia bukan memuliakan Yesus, tapi supaya dia dipuji, dia disanjung, dia dikenal orang hebat. Itu pembuat kejahatan. Pertanyaan saya kehendak Bapak ini apa? Kita firman Tuhan isi, Pak. Saya tidak mau bawa firman Tuhan rumit-rumit. Menurut Bapak Ibu, kehendak Allah itu apa? Kehendak Bapak itu apa? Apakah baca Alkitab? Memang masuk surga karena baca Alkitab. Alkitab bilang, apakah karena kita taat firman Tuhan, tidak mencuri, tidak menipu, tidak berbohong, itu kehendak Allah? Syarat masuk surga bukan perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 8. Kamu diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baikmu. Jadi kehendak Bapak di sini apa? Jawabannya Yesaya 33 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 33 ayat 11. Ini jawaban kehendak Bapak dan juga kejahatan juga terangkum di sini. Jawabannya di sini. Ini syarat masuk surga. Ini adalah password masuk surga. Yesaya 33 ayat 11. Sudah? Kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya Supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini jawabannya. Jadi masuk surga bukan dia pendeta udah berkhotbah pasti masuk surga. Tidak ada di situ syaratnya, bukan. Karena saya doakan orang sakit sembuh, pasti masuk surga. Tidak ada begitu syaratnya dari kita. Karena saya membuat mujizat pasti masuk surga. Tidak begitu. Setan-setan bisa membuat mujizat. Waktu Musa buat mujizat di tanah Mesir, ahli-ahli nujum juga bisa buat mujizat. Tetapi untuk masuk surga, passwordnya. Kalau Bapak punya HP, Ibu punya HP, supaya anaknya jangan ngaco, Bapak kasih password. Passwordnya misalnya Pak Pendeta Keo kasih passwordnya 521. Maka hanya beliau tahu. Kalau saya buka HP-nya nggak bisa. Kecuali saya tanya, Pak, kasih nomor kode buka HP-nya berapa? 521. Baru saya ketik 521, baru bisa terbuka. Untuk masuk ke surga, passwordnya adalah bertobat. Menjadi Kristen sekian lama bukan ukuran. Menjadi hamba Tuhan sekian lama bukan ukuran. Menjadi majelis gereja sekian lama bukan ukuran. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Tetapi password masuk surga adalah bertobat. Ini tidak cukup waktu. Saya bisa buktikan bahwa yang dikompanyekan oleh nabi-nabi bertobatlah. Yang dikompanyekan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah, Matius 32. Yang dikompanyekan oleh Yesus, bertobatlah. Yang dikompanyekan Rasul Paulus, bertobatlah. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, syarat keselamatan masuk surga ialah bertobat. Saya mau tanya, bertobat itu gimana? Ada yang bisa jelaskan apa itu bertobat? Karena banyak orang pikir dia sudah bertobat, setelah dicek belum bertobat. Saya mau beritahu, bertobat dengan menyesal itu bedanya tipis. Dan banyak orang hanya sampai kepada menyesal dalam hidup ini. Dia buat kesalahan, dihukum adat, di hukum pidana, dia nangis-nangis, mukul-mukul diri, menyesal, nangis-nangis. Tapi habis itu, sebulan kemudian, kambuh lagi. Dihukum adat lebih tinggi lagi, dipidanakan lebih lama lagi, dasar lagi, nangis-nangis lagi, mukul-mukul diri lagi. Tapi 5 bulan kemudian, kambuh lagi. Itu bukan bertobat, itu menyesal. Jadi kalau kita lihat seorang, entah itu orang Kristen, entah itu hamba Tuhan, hidupnya tidak stabil. Dia hanya baiknya 1-2 hari, kemudian kambuh lagi. 2 hari baik, kambuh lagi. Itu belum bertobat. Walaupun dia pendeta, walaupun dia orang Kristen sudah lama, itu belum bertobat. Bertobat ialah begini. Ketika kita jalan ke sini, dan firman Tuhan, jangan kamu ikut iblis, karena iblis itu pembunuh. Ikut Yesus. Kamu ke sana, kamu ikut iblis. Dosa mau menunggu kamu di sana. Lalu firman Tuhan, jangan ke sana, berbalik, ikut Tuhan. Lalu kita berbalik. Itu bertobat. Jadi bertobat itu berbalik arah. Di gereja memuji Tuhan, di luar memuji setan, itu tidak
bisa ditolak oleh Yesus sekalipun dia pernah doakan orang sembuh dalam nama Yesus, sekalipun dia mujizat dalam nama Yesus, sekalipun dia mengaku dia percaya Yesus. Alkitab bilang ditolak oleh Yesus. Kalau Bapak Ibu sudah ditolak oleh saya, tidak masalah. Tapi kalau ditolak oleh Yesus, tadi cerita itu ditolak oleh Yesus sendiri. Yesus yang punya surga. Tuhan melihat hati Bapak, lihat. Tuhan melihat hati kita semua. Apakah hati kita bersih di Tuhan, di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah bertobat? Bicara bertobat, saya tidak bahas malam hari ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu Saudara, saya masih ada di sini sampai besok. Kalau ada yang merasa panik, kalau saya belum bertobat, saya akan jelaskan, saya bimbing saudara bertobat. Karena password masuk surga kecuali bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya datang ke sini tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi saya memastikan berapa lama kita jadi Kristen bukan jadi ukuran. Berapa lama kita melayani Tuhan itu bukan jadi ukuran. Tuhan bilang bukan soal iblis jatuh dari langit, itu bukan penting. Itu perlu, tetapi itu bukan penting. Yang penting apa? Namamu tercatat di surga. Bagaimana nama tercatat di surga? Passwordnya adalah bertobat. Bertobat itu dua hal. Pertama, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu doa pertama dalam tobat. Doa kedua ialah Roma pasal 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Juru Selamat, maka kamu diselamatkan. Ini doa tobat. Dan itu harus dilakukan oleh setiap orang, maupun pendeta maupun jemaat biasa. Apalagi orang yang belum Kristen. Harus lakukan itu, baru tidak ditolak oleh Yesus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Saya datang tidak menghakimi siapapun di sini, tapi saya datang malam hari ini. Saya diutus Tuhan memastikan semua kita harus sudah bertobat, supaya jangan sampai kita ditolak waktu Yesus datang kedua kali. Yang tolak itu Yesus sendiri loh. Jangan sampai kita ditolak.